Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renistio dengan NIM 110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional. Pada hukum internasional, subjek hukum internasional tentu saja berbeda dengan subjek hukum lain, seperti pada subjek hukum pidana dan perdata maupun subjek hukum peradilan tata usaha negara. Lalu mengapa subjek hukum internasional itu berbeda? Pada subjek hukum internasional setidaknya subjek hukum internasional harus memiliki kecakapan hukum internasional utama, yaitu mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional, menjadi subjek dari beberapa atas kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, serta menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Lalu sebenarnya siapa saja sih yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Apakah kita dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Oke, yang pertama adalah negara sebagai subjek hukum internasional. Negara dikatakan sebagai subjek hukum nasional karena negara memiliki semua kecakapan yang saya sebutkan sebagaimana pertama kali, maka negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama. Yang kedua, ada subjek hukum internasional adalah organisasi publik internasional, di mana organisasi internasional ini adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh perjanjian internasional yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih yang memiliki fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi. Organisasi internasional dikatakan sebagai subjek internasional sejak dikeluarkannya advisory opinion oleh Mahkamah Internasional. Isi advisory opinion oleh Mahkamah Internasional pada Mahkamah Agung Internasional pada tahun 1949 adalah sebagai berikut. The organization is an international person that is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and has capacity to maintain its right by being international claim. Setidaknya ada dua syarat penting sebuah organisasi internasional dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Syarat pertama adalah organisasi internasional itu dibentuk suatu perjanjian internasional oleh lebih dari dua negara. Yang kedua, subjek hukum internasional ini tunduk pada rezim hukum internasional dan memiliki sekretariat tetap. Lalu yang dapat dikatakan sebagai subjek internasional berikutnya adalah organisasi privat internasional atau yang dapat disebut sebagai international non-government organization atau INGO. Uh, INGO ini memiliki peranan penting dalam perkembangannya di dunia internasional sehingga dapat dikatakan dan bisa menjadi subjek hukum internasional. Lalu IGON dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena dikeluarkannya Convention of Recognition of Legal Personality of INGO pada tahun 1986 yang dilatar belakangi semakin besarnya INGO seperti International of Red Cross serta Greenpeace dalam hubungan internasional. Selanjutnya yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah individu. Pada beberapa kasus seperti kasus pasca Perang Dunia Kedua, peradilan Nuremberg dan peradilan di Tokyo, individu dapat dikatakan sebagai international personal mempunyai international personality karena individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk beberapa individu untuk kejahatan internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikutnya terdapat perusahaan transnasional atau transnational corporation, di mana perusahaan transnasional ini dijadikan subjek hukum internasional karena TNC dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pada kasusnya yaitu terjadi di Nigeria, di mana Shell telah mengeksploitasi minyak dengan mengabaikan hak-hak penting masyarakat lokal seperti hak kesehatan. Lalu kemudian ada juga kasus di Indonesia yaitu kasus ExxonMobil, di mana ExxonMobil ini telah memberikan dana kepada aparat untuk melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat lokal di Aceh.
Dengan demikian, mengapa TNC ini perlu dijadikan subjek hukum internasional? Karena tujuannya adalah agar TNC dapat dimintakan pertanggungjawaban atas potensi pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada ICRC atau International Committee on the Red Cross atau dapat kita sebut dengan Palang Merah Internasional. Peran Palang Merah Internasional ini sangatlah besar dulunya pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua untuk membantu korban perang yang mengalami luka sehingga menyebabkan organisasi ini diakui sebagai subjek hukum internasional. Dan yang terakhir adalah belligerent atau pemberontak. Kelompok pemberontak ini dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dan dapat menentukan nasib sendiri, serta memiliki sistem. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai subjek hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.